Halo sobat Milan Hidrobam, kali ini saya akan membagikan tips dan tutorial bagaimana caranya kita membersihkan busa. Busa yang pernah kita pakai dalam pembibitan seringkali tidak pecah ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan tips dan caranya supaya busa itu bisa kita pakai kembali. Jadi buat teman-teman yang di saat pembibitan ataupun hidroponik pemula yang ingin memulai dalam keadaan pembibitan, namun bibitnya tidak pecah. Jadi busanya jangan pernah kita buang ya teman-teman. Busanya masih bisa kok kita manfaatkan kembali. Di sini saya akan membagikan tips dan tutorialnya bagaimana caranya kita membersihkan busa tersebut supaya busa tersebut bisa kita gunakan kembali. Jadi untuk teman-teman semuanya, saksikan video saya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah penampakan busa yang sudah pernah kita pakai namun untuk bibitnya tidak pecah ya teman-teman, atau kondisi bibitnya untuk gennya kadang kurang bagus atau apa. Jadi busa ini akan kembali kita pakai kembali ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pernah mengalami seperti saya pembibitan menggunakan busa ataupun media, khususnya media busa lah yang saya bahas di sini ya teman-teman. Jadi kalau busa yang sudah pernah terpakai begini jangan pernah kita buang teman-teman. Karena busa yang sudah pernah kita pakai namun bijinya tidak pecah bisa kita pakai kembali teman-teman. Asalkan dengan satu syarat, busa ini harus benar-benar bersih dan steril ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya akan memberikan tutorialnya bagaimana caranya membersihkan busa yang pernah kita pakai untuk pembibitan namun tidak pecah dan sekarang akan kita gunakan kembali teman-teman. Jadi busa ini akan kita masukin ke wadah teman-teman ya. Masukin ke wadah sini. Nah, jadi untuk busanya sudah kita pindahkan ke wadah box styrofoam ini ya teman-teman ya. Untuk busa-busa yang sudah tidak bagus dari warnanya terlihat ya teman-teman. Oke, ini nanti akan kita bersihkan. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan skip video saya. Teman-teman bisa lihat bagaimana caranya saya membersihkan dari busa-busa yang sudah jelek. Nah, kondisinya bisa terlihat nampak dari sini. Kondisinya banyak dedaunan, batang-batang, sisa-sisa dari sayuran tersebut yang tidak pecah teman-teman ya. Terus kadang pertumbuhannya yang kadang tidak terlalu maksimal, jadi saya mending buang saja teman-teman ya. Jadi ini akan kita cuci terlebih dahulu teman-teman supaya benar-benar bersih teman-teman ya. Jadi kotorannya benar-benar tidak menempel lagi di busa-busa ini. Jadi ini harus kita cuci berulang kali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa saksikan atau bisa lihat video ini dengan detail berapa kali dan seperti apa proses pencuciannya. Dan bahan yang saya gunakan untuk membersihkannya adalah deterjen ini ya teman-teman. Deterjen teman-teman bisa pakai terserah merek apa saja, yang penting dia berbentuk deterjen, bisa membersihkan dari busa-busa ini ya teman-teman. Saya menggunakan deterjen buat cuci baju ya teman-teman ya. Jadi ini akan kita bersihkan, nanti akan kita cuci.
Untuk teman-teman semuanya, beginilah penampakan busa yang sudah kita bersihkan tadi dengan menggunakan deterjen ya teman-teman. Jadi kondisinya sudah benar-benar bersih, nampak terlihat di sini. Sudah tidak ada lagi bekas-bekas akar-akar ataupun dari dedaunan dari sayuran yang tidak jadi teman-teman ya. Jadi ini sudah benar-benar sudah kondisi sudah bagus, sudah bersih ya teman-teman. Jadi untuk langkah selanjutnya setelah kita bersihkan seperti ini tadi, kita akan melanjutkan proses selanjutnya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya, hal inilah yang akan saya lakukan ya teman-teman. Jadi kita akan merebus air ini, kita biarkan sampai mendidih. Nanti air ini nanti akan kita tuangkan ke dalam busa dalam ember tadi ya teman-teman. Jadi tujuannya adalah untuk membunuh ataupun sisa-sisa kuman yang masih menempel di busa-busa tersebut. Jadi nanti benar-benar busa itu benar-benar sudah dalam keadaan bersih dan steril teman-teman. Jadi seperti itu prosesnya. Oke, airnya terlihat di sini sudah mendidih ya teman-teman. Setelah itu kompornya akan kita matikan. Dan air panas tersebut ini akan langsung kita tuangkan ya teman-teman. Masih mendidih, langsung kita tuangkan di busa yang tadi kita bersihkan dan kita cuci ya teman-teman. Oke. Jadi seperti inilah prosesnya teman-teman, supaya busa tersebut benar-benar steril dan bisa kita pakai kembali. Oke, nampak terlihat di sini ya teman-teman. Oke. Jadi kita biarkan dulu sampai airnya benar-benar dingin ya teman-teman. Kalau masih panas jangan dulu, kita biarkan saja. Jadi seperti inilah prosesnya dari awal yang saya jelaskan tadi. Busa-busa yang sudah tidak layak lagi menurut teman-teman ternyata masih bisa kita pakai teman-teman di Milan Hydropon. Jadi di sini saya selalu mengajarkan supaya untuk menghemat biaya dari pengeluaran kita sendiri ya teman-teman. Jadi busa-busa yang sudah tidak terpakai lagi ternyata masih bisa kita manfaatkan. Dan setelah busa ini nanti dingin, bisa langsung kita gunakan dan kita susun ya teman-teman di nampan. Oke, demikian tadi tutorial saya tentang bagaimana caranya membersihkan busa-busa yang sudah tidak layak pakai namun bisa kita manfaatkan kembali. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.